Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'idi rusuli salawatullah wassalam ajma'in lil mukallafin. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id-din bid-dalail qat'iyati wa wadihatil bara'in. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu min fadlihi wal karamih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahar al-karimul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita meski hujan bisa lanjutkan kegiatan rutin kita di hari Ahad, yakni berupa kajian Al-Qur'an. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya, berkumpulnya kita di tempat yang Allah cintai ini mudah-mudahan mendatangkan keridhaan Allah bagi kita sekalian. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan tahjun kita bagi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian bahagia, kiranya memang takdir. Saya sudah ngundur-ngundur materi malam hari ini. Harapan saya pas audien cukup banyak ya. Bukan kok saya kecewa, bukan, tapi melihat pentingnya atau standar prioritas dari materi. Karena materi surat ayat terakhir dari surat An-Nisa ini salah satu dari sekian materi-materi agama kita yang sudah mulai banyak ditinggalkan, yakni tentang faraid, tentang waris. Ingin sebenarnya saya menyampaikan dalam satu kajian khusus ya, tentang waris itu, tapi ya lagi-lagi waktu dan juga peminat belum tentu ada. Kalaupun ada peminat, mungkin ya kemampuannya dalam hal hitung-menghitung rada minim, karena perlu sedikit ya kecerdasan di matematika. Karenanya lah mungkin ilmu ini enggak begitu diminati, tapi yang parah Bapak Ibu, di masyarakat akibat tidak banyak dikenalkan faraid ini, akhirnya senantiasa jenengan bisa pirsani banyak kejadian-kejadian yang seharusnya mendatangkan rahmatnya Allah, justru laknat Allah, yakni berebut warisan. Itu yang sering terjadi. Karena harta waris itu Bapak Ibu, ya maaf, setane gede-gede. Barang yang sepele, yang semula gak ada minat apa-apa, begitu dimiliki oleh saudaranya yang lain, misalkan barang itu rodok lusuh, mamangnya nang gudang diumbah ruwesik, mau dipasang di dinding ketok apik, ngene wis bisa ngungkit-ngungkit dan sebagainya, macam-macam. Jadi memang setannya gede. Itu saya sebenarnya nyari momen yang pas, tapi nyatanya yes rezekinya jenengan gitu aja wis. Mau nggak mau ya harus saya sampaikan, ya gimana lagi ya. Meskipun sedikit dari panjenengan yang rawuh, khususnya dalam hal ini tentang kalalah nantinya. Karena jarang sekali dikenalkan al-kalalah. Jadi al-kalalah itu orang yang meninggalkan warisan, tapi dia tidak punya bapak, tidak punya kakek, itu dari jalur atas. Ke bawahnya tidak punya anak, tidak punya cucu.
bukan repot. Tapi dia punya saudara. Nah itu yang harus diatur. Bayangkan agama sampai sebegitunya mengatur harta warisan. Dulu di ayat 11, 12, 13 surat yang sama ini sudah pernah saya sampaikan tentang waris. Nanti sedikit mungkin perlu saya berikan solusi, tapi ya rada angel gitu ya. Rada angel itu angel diterima, soalnya apa? Rebutan. Setan Bapak Ibu. Ini sebelum saya sampaikan makanya saya beri prolog dulu panjenengan. Supaya nanti punya rasa takut dengan bahasan ini. Jangan sekali-kali panjenengan katutan harta warisan yang tidak sah. Paham ya maksud saya? Itu kan 3 dosanya dosa besar semua. Artinya orang yang berurusan dengan harta warisan itu betul-betul harus hati-hati karena jurusannya neraka, Pak. Jurusannya neraka. Tapi ya itu lek disampaikan ki ora poe nak nang pikir nang ati ki kadang yo manaske yo. Tapi ya apa maneh ini ketentuan syariah. Jadi gini. Islam sudah memberi aturan di dalam pembagian waris. Maka sebenarnya tidak boleh kita menggunakan cara adat. Karena Islam sudah mempunyai syariah. Kita pun sebenarnya tidak boleh memakai cara pemerintah. Apalagi kalau itu bertentangan dengan syariahnya ini. Loh, aturan pemerintah untuk apa ya? Untuk non-muslim. Untuk non-muslim. Muslim sudah punya sendiri. Kok masa agama yang dari Allah malah kita tolak, ngambil yang lain? Kan tak pantas. Kan tidak mungkin itu terjadi pada kita. Nah ini yang nanti saya sampaikan pada panjenengan, bagaimana solusinya. Sementara keadaan di luar jarang menggunakan ini, ya kan? Kan jarang. Jadi ada cara menyelesaikan waris itu, satu cara syariah, sebagaimana di ilmu faraid, ya, pembagian yang sulit untuk diterima gitu loh. Ilmu faraid itu sulit untuk diterima, maksudnya diterapkan itu loh Pak. Akeh gak trimoni. Apa oh? Lah lanang oleh loro wedok oleh siji. Anak iki. Apa ya gelem? Ya harus mau. Contohnya ringannya gini, misalkan. Bapak mati. Ya. Duwe anak loro, situk lanang situk wedok. Kan gitu. Nah, maka harusnya begitu bapak meninggal, harta ini sudah dibagi. Setelah dikurangi mungkin hutangnya bapak, pengobatannya, mungkin ya pemakamannya. Maka kalau ada nuwun sewu misalkan yang panjenengan membiasakan selamatan setelah meninggal, tidak boleh diambilkan harta ini. Kecuali disetujui semua ahli waris. Jangan dimeh, oh aku sing kanggonan omahe iki yo, kabeh duwe yo terserah aku, ya gak iso, gak oleh dosa kuwi. Ya lek sing kanca dulure lainnya itu rido. Lek ndak dosa gitu. Tetap ndak boleh, harta waris harus utuh dulu. Boleh dikurangi, ya hutang bapaknya mungkin yang meninggal itu, atau kalau ibu ya ibunya. Kalau di rumah sakit selesaikan dulu semua urusannya. Beres semuanya. Saya ambilkan contoh tadi itu ya, bapak meninggal, ada anak lagi perempuan, misalkan gitu, misalkan yang sering tidak diterima maksud saya. Maka kan harusnya kalau menurut agama diambil setelah semua urusan beres, harta ditotal, 1/8 diberikan ibu,
Loh, ibu mau 1/8. Wes biarkan ibu dapat 1/8. Sisanya dibagi 3 karena anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Dibagi 3, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Kira-kira nerima apa ora? Sing wedok, engko lak muslim muni, aku sing ngerepot ngerumat pirangane tahun. Nah, misalkan gitu ya. Ini tidak berpengaruh pada pembagian loh Pak. Jenengan ngerumat gak ngerumat ki pembagian aturannya tetap. Aturannya tetap. Masalah panjenengan ngerumat ibu, ngerumat bapak sampai pirang-pirang tahun, itu amal ibadah anak kepada orang tua, lu kan gitu. Jangan dikaitkan dengan warisan. Gak bisa. Nah, disinilah sing garakne tukaran. Saya katakan tadi sampai 3 dosa besar dijalani, 1 bayangkan, sampai enggak beres pembagian itu. 1 pasti ada salah satu yang makan harta orang lain. Ini luweh kejem timbangane rampok, Pak. Kalau rampok ngambil hartane orang lain, iki hartane dulure dhewe. Coba bayangkan. Kan lebih kejam. Mbuh wek adike, mbuh wek mase. Diambil dia karena rasa serakahnya. Sampai seperti itu. Yang kedua, pasti putus silaturahim. Gak mungkin dengan seperti pembagian yang gak beres itu lantas api-apian itu gak mungkin. Pasti rasa dongkol di hati, rasa marah, rasa gak suka, benci, muncul semuanya. Pasti begitu. Nulis. Putuskan silaturahimnya. Nah ya dakhulunal jannah man qatik. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Yang ketiga, dosa besar berikutnya, dia telah mendolimi orang tuanya yang sudah meninggal. Udah kayak ngeri kita. Maunya sunnahnya Nabi itu Pak, kalau orang tua kita meninggal, silaturahim itu tetap berjalan. Apa yang dulu dibangun oleh bapak kita, ibu kita itu tetap jalan. Oh bapak kita dulu seneng dolen rono diparani. Otomatis dengan 2 anak ini kan mestinya bapak ibu juga cinta. Lu kok malah saling tukaran. Ngeri Pak, ngeri. Maka hati-hati sebelum saya sampaikan tentang kalala. Kalala nanti tidak senjelimet itu, cuma perlu panjenengan pirsa. Ini yang bahasan di ayat 11, 12, 13 di awal surat ini. Ya pentinglah saya ulas kembali supaya panjenengan memorinya, ya boleh waktu itu ngantuk mungkin ya wis blas wisan. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa walidzakari mislu hadzal unsayain, bahwasanya bagian anak laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Saya mengingatkan itu aja dulu. Tentang yang lain-lain ya banyak, enggak mari Pak dalam satu pertemuan. Seminggu aja enggak mari. Lalu sudah masuk ilmu faraidnya. Pembagian. Ini garis besarnya saya sampaikan bahwa tentang warisan ini nuwun sewu rodok rawan. Rodok rawan. Kalau kita mengikuti syariah harus mau seperti itu. Harus mau seperti itu. Laki-laki dapat 2 bagian. Jadi memang harus gitu Pak. Jadi misalkan anaknya wedok 4, sing sitok lanang, jadi 5, anak 5, bapaknya mati, bapaknya meninggal, ya sudah ibu 1/8. Lu apa kok ibu ini dapat? Iya supaya engkau ibu gak ngurangi hak anak-anak iki gitu. Masalah nanti ibu nikah lagi mergo ibu esek kinyis-kinyis ya silakan. Bahwa itu yang 1/8 tidak ada masalah. Dintek ini gak apa-apa, wek dek dhewe sebagian ya kan. Tapi jangan sampai ngambil yang 5 anak ini. Paham maksud saya? Ini perlu saya sampaikan, saya sendiri orang penak Pak, nyampaikan gini kok dipikirnya nyindir, dipikirnya
Tapi enggak tak sampai jenengan juga ngerti. Ini enggak tahu. Makanya saya kalau ada pembagian waris itu kadang ya pengen nyedak tapi ya piye kok ya lek wong gelem nrimo. Lek enggak terus lek ya tuas isin aku. Ya kan? Misalkan tadi ya 1/8 ibu, ya sudah ibu 1/8. Masalahnya kalau ndak dibagi Pak, ini lagi ya. Kadang orang itu kan, walah tanah kuburan sik gurung garing, sik teles wis ngomong, deh, iku ngelamat jenenge wong sing ngomong ngono kuwi. Waris itu justru secepat-cepatnya segera dibagi, Pak. Harus secepatnya. Kenapa? Supaya tidak memakan harta orang lain. Dalam hal ini saudara-saudaranya. Begitu loh. Ini salah satu contoh. Jadi begitu misalkan wonsewu bapaknya meninggal, ya sudah. Harta peninggalan semuanya dikumpulkan, jebret, dilongi urusan hutang-hutangnya, perdagangannya yang tidak beres mana, yang kemudian mungkin pengobatannya dan sebagainya. Kalau ada hibah-hibah yang mana segera dikeluarkan, kan gitu kan, boleh jadi kan pernah hibah dan sebagainya. Mungkin pakai surat dan oh tanah sing kono dihibahno, iki buktine ya wis dikeluarkan. Sehingga tidak menyangkut harta waris sudah kan gitu. Dibagi ibu 1/8, sakmene jebret, wis monggo Bu ini bagian panjenengan. Nah wis. Sisane anake. Anak papat wedok situk lanang. Berarti dibagi 6. Dibagi 6. Sing papat gawe sitok wedok, sing loro gawe lanang. Ojo sampai sing wedok muni, enak sampean. Wis gak tau ngrumat kok. Oleh loro. Boleh jadi bisa gitu. Kenapa? Orang ngerti. Gitu Pak. Karena ndak ngerti. Nah ini yang kula panjenengan harus paham. Dan Quran sudah menuntut. Sudah menuntut. Sebenarnya kalau kita lihat di Quran ataupun di hadis-hadis Bapak Ibu, harta waris itu tidak seberapa penting. Dalam arti bukan itu tujuannya sebenarnya. Yang lebih penting itu adalah menitipkan atau meninggalkan iman Islam kepada anak-anak dan keluarga kita. Itu yang penting. Itqala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aslim. Berserah dirilah engkau wahai Ibrahim. Aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, ini imannya Nabi Ibrahim. Kemudian diwariskan ini. Lah persis jenengan juga harus gitu. Bahwa sabiha Ibrahimu. Maka Ibrahim berwasiat dengan kalimat aslam tadi itu. Kepada anak-anaknya dan juga Yakub seperti itu. Innallaha astafa. Sungguh Allah telah memilih kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Islamnya ini yang dipentingkan dulu. Jadi sing kula nuwun sewu panjenengan harapkan dulu itu nanti ya apa nggon arek-arek iki tak tinggal. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Apakah kalian menyaksikan tatkala Yakub kedatangan saat-saat kematiannya? Faqala lahu li sahibihi, maka dia berkata untuk anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'uka Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ya Aba, aku akan menyembah Allah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Yakub. Dan aku tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Tenang bapaknya, kan gitu.
Nah, ini salah satu cara Bapak Ibu, supaya nanti sepeninggal kula panjenengan warisan iki ora gawe rebutan sehingga mendatangkan laknatnya Allah, gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena anak-anaknya yang dipegangi agama, bukan harta tadi itu, bukan hawa nafsunya, tidak. Tapi memunculkan aturan syariahnya. Aslam dia, pasrah dia kepada Allah. Diatur oleh Allah ini, ya wis manut. Ini yang penting gitu loh. Maka sebelum kula panjenengan, ya saya enggak dengar no mati yo. Kula panjenengan ini enggak usah ditengak ini bakal yo mati kok. Cuma kan kudu persiapan gitu loh. Bakal aku lihat mati terus ya opo. Loh, kan harus gitu. Jangan sampai kula panjenengan budal kayak iso balik mana lho Pak niki. Enggak bisa balik lagi loh ya. Budal kadek gak jelas, anaknya gak ngerti bisa. Mari ngono rebutan. Apa dikira yang meninggal nanti lolos begitu saja? Enggak Pak. Urusannya tetap ada. Sing meninggal sik katut. Kenapa? Karena dia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan tidak berilmu tentang hal semacam itu. Lu maka kudu ngerti ya Pak. Paling tidak panjenengan sudah buat wasiat. Gitu. Sudah buat wasiat, terutama tentang iman Islamnya putra putri kula panjenengan. Monggo lah makanya hari ini kalau panjenengan bidal ngaji kayak gini, ayolah anaknya dijak, istrinya dijak, ya, supaya pada ngertine. Kalau pada ngertine ngandani gampang, Pak. Ngandani penak. Kadang sing budal bapak edok sampai nenggi omah. Begitu ngandani bojone, tukang ceramah teko. Dingono nih ngono. Bisa gitu. Tapi lek sing ngandani ustaze kan gampang, penak. Padha iya Pak, iya bener ya ngono. Gitu. Nah, maka di dalam waris ini apa Ibu? Sungguh sangat rawan. Terus terang sangat rawan. Kalau kita pakai cara syariah, maka belum tentu bisa diterima. Kalau sudah tidak bisa diterima, pasti laknat yang datang. Pasti laknat. Ada cara kedua, meskipun ini sulit kadang juga diterimanya, tapi bisa memberi solusi gitu ya. Bisa memberi solusi. Cuma persyaratannya rada abot. Yaitu cara damai. Kalau cara syariah enggak mau, cara damai boleh, enggak apa-apa. Bisa. Cuma cara damai itu syarat pertama harus muncul dari yang punya hak paling besar. Nah, maksud saya, yang punya hak paling besar itu adalah anak laki-laki. Lek sing anak laki-laki kemudian menyampaikan, wis Mbak, wis Dok, adik-adikku, ayo wis gampang-gampangan hai, wis gak popo dibagi roto, aku ikhlas. Nah, lek gitu cara damai bagus. Boleh. Masih boleh itu. Masih bisa diterima. Karena ikhlas. Si laki-laki itu udah jelas sebenarnya dia tahu bahwa dia dapat lebih banyak tuh tahu. Tapi melihat dia sendiri sudah banyak rezekinya, adik-adiknya kasihan, wis ngurumat bapak, suwe ini dan sebagainya, wis ayo didumroto wae. Lek perlu aku wis gak usah gak apa-apa wis sampean gawe, itu pun bagus, itu penuh kasih sayang. Lek iso ngono hebat. Harta warisan panjenengan jadi barokah, Pak. Mendatangkan keberkahan. Tapi kalau ada yang tidak setuju, ojo coba-coba cara damai Kak Budi. Harus kembali dengan cara syariat. Jangan sampai misalkan, Allah mas, duitnya akeh ngono, sik nuntut ngono ae, masih gak gelem. Ya tetap harus pakai syariat. Nggak bisa diotot ngono, nggak bisa Pak. Ya boleh gak adil, itu kata orang-orang sing oleh siji gak adil. Agama ngaturnya seperti itu, ya sudah sami'na wa ata'na diterima.
Tapi jen yo abot, Pak. Abot. Intinya satu, Pak. Jangan sampai kula panjenengan katutan hartane liyan. Apalagi itu saudara sendiri. Coba lek cara damai tadi, wis yo Mbak yo, wis yo Nduk yo, wis yo. Lek ana katut nang aku yo ikhlasno. Lek wekku katut nang sampean aku yo ikhlas. Lek ngono iso, ngono hebat. Iso? Iso, Pak. Soalnya gurung dibagi. Engko lek wis dibagi, sampean oleh sing penak dhuwur dhewe, mulai wis. Wis mulai. Sering seperti itu kan. Nah, maka hati-hati ya. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa harta warisan itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah, tapi juga bisa mendatangkan laknatnya Allah. Yang jelas jangan tabu dengan warisan. Jangan tabu dengan warisan. Jadi kalau ada suami meninggal, ibu, jangan segan-segan. Kalau misalkan anaknya tanya, Bu, warisannya piye? Jangan sampai, olah le, sampean niku, ojo sampai gitu. Oh ya nak, alhamdulillah, ayo karuan diputus nih, piye iki penake. Loh, harusnya gitu, Pak. Harus bisa begitu. Supaya nanti beres. Kenapa? Karena anak-anak ini nanti tumbuh besar punya keluarga juga. Lek gandang segera diselesaikan, ya lek bapaknya anak iki kok panjang umur, lek enggak. Ya lek ibunya iki kemudian pebisnis, hartane bapaknya sing waris tadi ge bisnis baru bangkrut. Sapa sing tanggung jawab? Apalagi kalau anak-anak bapaknya tadi masih yatim, kecil-kecil. Kan diberikannya nunggu dia dewasa. Harusnya sejak kecil dia masih yatim itu sudah diberi ketegasan, oh arek iki oleh harta bagian sing kono, dikai surat penjelas, diteken sapa saksi dan sebagainya, wis iki hartane arek iki. Harusnya gitu, Pak. Karena kalau enggak ini golek gede toleh, aku biyen bapakku jarine sugih. Landi, goleki bingung. Kate nondi coba? Angel wis. Dilacak nondi, kate ngamuk nang bayi, iya kan? Apa meneh lek bayi mari ngono sedo pisan, wis tambah wis gak karu-karuan. Kan sering ta. Rumah dijual terus ditulis sengketa. Apa? Ya pasti baru warisan. Kan sering. Wis kate didol nggih kono ditulisi sengketa. Ora sida, sapa tenuku? Kenapa? Ya karena waris bagiannya nggak beres, Pak. Karena nggak beres. Maka perlulah bagi kita sekalian itu, ya meskipun nggak sampai ahli ya, tapi paling tidak panjenengan menyadari betul bahwa agama kula panjenengan Islam ini sudah mengatur tentang warisan. Maka kalau tiba saatnya panjenengan berurusan dengan warisan, ya kudu melalui jalur agama, ngoten lho kasute iki. Jadi golek ringannya agama itu seperti itu. Jadi kalau pembagian waris, ya sudah harus pakai agama selesai panjenengan nanti. Waduh larang ngerti ya, panggil ulama lah selesai, panggil ustaz, panggil kiai. Lek gak nang pengulu jebret iki Pak Pengulu, kula badhe bagi warisan, pasti ngerti pengulu. Dicatat sapa munggah sapa, medun sapa, nyamping sapa. Nanti akan gitu. Nah, maka usahakan ini menjadi bekal kanggo kula panjenengan. Saya sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu. Jadi yang pertama kula panjenengan harus tahu bahwa dikala seorang suami meninggal ataupun seorang istri meninggal, dia meninggalkan warisan. Nah, setelah dikurangi hutang dan urusan segalanya tentang yang meninggal, maka segeralah pembagian itu dilakukan. Biasanya sing justru angel bagi niku ibu. Biasanya gitu. Lah anak gak tega pisan, ya wis. Padahal itu nanti justru bermasalah. Warisan itu semakin diundur Bapak Ibu, semakin bermasalah. Apalagi kalau yang mati ibu. Iya kan? Yang mati ibu. Punya anak. Ya lek bapake gak rabi maneh. Rabi maneh oleh sing bener penak.
Lek oleh sing enggak bener, nguras. Hartanya anak-anak yang harusnya hak warisnya tadi itu. Amblas. Sopo sing tanggung jawab? Iya kan? Nah, jadi bukan tabu. Begitu meninggal ya sudah, pokoknya urusan semuanya sudah beres, utang piutang dan sebagainya, ya sudah, langsung masuk pada waris. Tapi lagi-lagi dek kita mesti sungkan, urung apa-apa wis ngomong warisan. Lah apa ngenteni entek dhisik baru kate dibagi? Ada orang sampai begitu meninggal satu, satunya sing kono didol. Padahal kan wis bukan haknya dia, ya kan? Jangan Pak, harus selesai dulu semuanya, setelah pakem jadi haknya siapa-siapa, yang punya haknya itulah yang harus dijual sendiri. Bukan masih haknya sama-sama kemudian dijual. Nggak boleh. Nah ini yang kita harus tahu Bapak Ibu sekalian bahagia. Okay? Baik, ayat terakhir kita bahaskan, kemudian cukup itu pengantar saja. Ojo rebutan waris nggih. Kalau ada warisan dibagi dengan damai silahkan, semuanya harus saling ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Nabi, maksudnya ya. Fil kalalah, di dalam hal kalalah. Saya langsung bacakan tafsir Jalalaini. Kul, katakanlah wahai Nabi, Allahu yuftikum fil kalalah. Allah telah memfatwakan. Jadi kalau Allah memfatwakan itu ya berarti Allah sudah membuat hukum. Gak bisa ditolak, harus diterima. Jangan jenengan merasa, oh mek fatwa, lho ngawur. Ya lek fatwae nopo? Fatwae MUI, fatwae misalkan dari Muhammadiyah, fatwa dari Ketua Nahdiyin gitu. Itu masih bisa menyesuaikan sendiri-sendiri. Ya kan? Tapi kalau Allah berfatwa bukan berarti Allah ini fatwa enggak boleh, Pak. Fatwa dari Allah ya sudah hukum yang harus diterima gitu loh. Nah, ini disampaikan seperti itu. Ya. Yastaftunaka. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Nabi fil kalalah, tentang kalalah. Apa kalalah tadi? Orang yang meninggal tidak mempunyai bapak dan bapaknya lagi, ya kan, kakek, kemudian ke bawah tidak punya anak. Ya kan bingung, ya apa bagi ini harta nih kan gitu. Kulillah, katakanlah Allah yuftikum fil kalalah. Telah membuat hukum, membuat fatwa kepadamu ya untuk kamu sekalian tentang kalalah itu. Ini mru'un halaka. Ini rodok keras bahasanya ya. Jadi jika salah seorang halaka itu binasa, Pak. Karena itu tafsir di sini adalah mati. Ya, maksudnya mati. Jadi halaka. Ini mru'un halaka. Apabila salah seorang di antara kamu itu meninggal, ya, mata, laisa lahu walad, yang dia itu tidak punya anak. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, tidak punya anak. Ai wala walidi, dan juga tidak punya bapak. Wa huwal kalalah, maka wong iku disebut kalalah. Gitu. Jadi munggah gak duwe, wis mati gitu loh maksudnya ya. Ora kok lahir dari batu atau keluarga ndak. Maksudnya ke atas ndak duwe iku mergo wis sedo kabeh gitu loh. Bapak, kakeknya meninggal. Ke bawah juga dia ndak punya anak gitu loh. Ya. Maka itu namanya kalalah ya. Laisa lahu walad ya. Ai wala walidi, atau tidak mempunyai orang tua di atas bapaknya, wahwal kalalah, walahu ukhtun, tapi dia mempunyai saudara perempuan. Ya. Min abawaini, dari kedua orang tuanya, au abin,
atau dari ayah. Nah, jadi punya saudara perempuan seayah seibu, atau punya saudara perempuan ataupun laki-laki dari ayah, seayah, tidak seibu, kan bisa. Ya jenengan nggak kenal poligami sih. Nah, ada yang contoh poligami sini, siapa yang poligami? Aku rawani ngomong, istriku ikut ya. Nyonya ada ngomong poligami, mulai dijiwiti kok. Sini nggak ada poligami sehingga sulit kadang menerangkan ini ya kan. Satu bapak punya dua istri kan bisa, ya kan? Satu laki-laki dua istri kan bisa. Saudara seayah jadinya kan, paham gak maksud saya? Nah, jadi ono seayah seibu, ya kandung jadinya kan gitu. Nah, ono sing seayah tok lain ibu, mergo bapake rabian tadi itu. Nah, iku mending mek loro, lek telu, lek papat, ya kan? Kan akeh dadi saudarane juga, ya kan? Loh, itu jadi bermasalah juga di waris gitu loh, Pak. Kan resmi saja, boleh-boleh saja atau laki-laki nikah 2, 3, 4. Loh, boleh enggak? Sing bater, Pak, boleh enggak? Loh iya. Bu, boleh mboten, Bu? Loh, mboten piye? Fakihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa waruba. Nikailah olehmu wanita-wanita itu 2, 3 atau 4 loh. Loh malah nggak Syiah dadekne songo, Pak. Kan kata Allah 2, 3, 4 dijumlah 9. Itu di Syiah. Dek kita kan lumayan mek loro tok ae utawa telu utawa papat. Berarti boleh. Wis engko 14-an kok malah jenengan kemarin nuntut aku padi ya apa carane repot. Ya tak jawab aku ora pengalaman ngono wae. Ana tadi. Udah ya. Ora ono syarat laisa lahu walad, walahu ukhtun, ya, dan dia mempunyai saudara perempuan 1. Lek dia mempunyai saudara perempuan 1, kalau saya bilang gitu berarti saudara dari yang meninggal loh Pak Yo ya. Jadi kan harus terbiasa gitu kalau waris. Jadi pusatnya itu pada yang meninggal. Jadi kalau dibilang punya saudara perempuan 1, ya, ukhtun, ya, itu berarti sing mati mang loh. Ya, sing mati bang. Munggah gak duwe, medun gak duwe, duwene mau ngiri apa nganan, sitok tok. Paham ya? Nah, sitok tok. Sitok itu perempuan mana? Ya kan? Falahu uktun. Falaha nisfu ma taroka. Maka sing wedok sitok mau iku, dulur wedok mang iku, berarti seayah seibu. Ya kan? Iku oleh separuh dari seluruh harta warisan. Yes? Ngerti ya? Tak tahu nanti di masyarakat jenengan nemokne enggak wong sing ngono kuwi gitu loh. Ya boleh jadi enggak satu, Pak. Artinya enggak saudaranya enggak mek siji, ya kan? Boleh jadi anaknya satu saudara itu bisa jadi 5 orang, ya kan? Kemudian sang satu meninggal, bapak wis mati, ya, mbak ora ono, kemudian medun gak duwe anak, duwe dulur-dulur sing papat mau, kan ngono. Nah, sing papat mau dihitung kok, gitu loh. Maksudnya itu gitu. Iki kebetulan lek mek siji. Kalau cuma 1, maka dia mendapatkan separuh dari harta warisan. Nah, paham? Nah, seumpama warisannya 10 juta, oh 10 juta ketitin, 10 miliar. Berarti oleh piro sing wedok 5 miliar. Gitu loh. Tentu setelah dikurangi semua urusan tentang jenazah, tentang si mayit. Wis. Jenengan bayang langsung gede-gede wae. Warisan lho, Pak. Iku kudu sing akeh to.
Wa huwa ayil akhun kadzalik yarisuha jami'a ma tarakat. Kalau yang meninggal ya itu perempuan, kemudian meninggalkan satu saudara laki-laki. Jadi gini, ono bapak ibu duwe anak loro, siji Fatimah, siji Ahmad, ya kan? Siji Ahmad, siji Fatimah, siji Ahmad. Jadi laki-laki dan perempuan, kan gitu. Bapaknya meninggal, munggah kakeknya juga nggak ada juga, ke bawah nggak punya anak. Ya. Sing mati Ahmad. Ahmad meninggal. Berarti kan tinggal Fatimah. Mestinya bapak Ahmad kan oleh, tapi mati. Kakeknya mestinya oleh soalnya bapak Ahmad meninggal. Tapi mergo mati pisan yo gak ono munggane. Aja golek Nabi Adam kok jenengan Nabi Adam. Nang isor medun yo gak ono. Maka kembali nang Fatimah. Fatimah oleh separuh. Tapi lek sing mati Fatimah, maka si Ahmad mewarisi semuanya. Semuanya untuk Ahmad. Paham ya? Nah itu hebatnya laki-laki. Loh makanya tadi lek perempuan kan separuh. Lek laki-laki 2 kali perempuan. Sehingga kalau laki-laki yang meninggal, Fatimah dapatnya separuh, lek Fatimah perempuan yang meninggal, laki-laki Ahmad tadi itu mendapat semuanya, komplit. Ya. Angel loh Pak. Ini tentang kalalah. Tentang kalalah. Ilam yakun laha walad. Itu kalau yang meninggal perempuan tadi itu tidak punya anak. Ya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, mergo kalalah tadi itu, ya. Fa in kana tasnataini, maka jika saudara perempuannya tadi itu 2 atau lebih ke atas, lebih banyak maksudnya bukan ke atas, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu loh ya. Kalau tadi kan 1, lek 1 kan separuh. Maka kata Allah, fa in kana tasnataini, maka apabila saudara perempuannya itu 2 orang, falahumas sulusani mimma taraka, maka bagiannya 2/3 dari yang ditinggalkan oleh si mayit, harta warisan tadi itu. Termasuk nanti 3 orang, 4 orang, perempuan semua loh ya. Ya sudah ya begitu, 2/3. 2/3. Bagiannya seperti itu. Bentar, saya lanjutkan lagi. Wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan, dan jika mereka itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, saudara dari yang meninggal tadi itu loh. Lek 2 perempuan dapat 2/3, lek 1 perempuan dapat separuh, ya kan gitu. Nah, saiki lek misalkan ono lanang, ono wedok gitu loh, ya. Ono lanang, ono wedok. Fali dzakari mislu hadzal unsayain. Maka untuk laki-laki mendapatkan 2 bagian dari bagiannya perempuan. Jadi kembali kayak tadi lagi. Jadi sing lanang tetap oleh 2 bagian. Jadi lek misalkan dulur wedoke pira wis?
loro. Ya. Dulur lanange siji, ya dibagi papat. Dibagi 4, misalkan berapa jumlahnya terserah, pokoknya dibagi papat, satu bagian diberikan satu perempuan, satu bagian lagi satu perempuan karena wedoke loro, maka sing lanang siji mang oleh loro. Selalu seperti itu nanti. Dan ini sudah menjadi nas, Pak. Jenengan tidak bisa nolak. Bisanya berubah dengan damai tadi itu. Cuma damai syaratnya ya kaya ngono kuwi tadi. Kudu bisa saling ikhlasnya dimunculkan dari yang dapat bagian paling banyak. Lek sing oleh didik ya mesti ikhlas ae cara damai. Mesti ae lek sing wedok damai ae wis ikhlas aku ya mesti. Cara damai itu harus muncul dari yang paling banyak dapatnya, yaitu dari laki. Aman sudah, lek laki-laki ngomong, wis damai aja lah, enggak apa-apa, wis monggo, kotot neng aku ya ikhlas no, lek kotot sampean ya ikhlas nih, aku ikhlas, lek ngono bagus, wis. Tapi lek enggak, ya kuduin caranya, gitu. Harus cara seperti ini, enggak bisa Pak. Kalau sampai kemudian pakai cara yang lain, dan menimbulkan rasa tidak terima, maka sungguh yang katut pada seseorang yang menghaki waris tadi itu hakikatnya dia sedang mengumpulkan api neraka. Hati-hati. Abot kuwi. Sangat berat. Nah kalau misalkan pembagian lagi ini, saya ceritakan sedikit ya. Tadi kan sudah, kalau laki-laki perempuan seperti itu. Kalau ini kan pokoknya gini toh Pak, masalahnya ada dua. Satu, kalau yang ditinggal mati kalalah ini saudara perempuan seibu, sebapak, dapat separuh tadi, kan gitu. Lek jumlahnya 2 orang atau lebih dapat 2/3. Terus bagaimana kalau nanti ada saudara seayah, enggak seibu? Ada satu saudara perempuan, seayah, seibu. Kalau saya bilang seayah, seibu, saudara perempuan ini dengan siapa? Dengan si mati maksudnya, gitu loh ya. Jangan pernah lepas dengan itu. Kang Uno bingung jenengan memahaminya. Jadi kalau saya bilang seayah, seibu itu dengan yang mati tadi loh maksudnya itu. Ya. Selalu harus berpikiran fokusnya kepada yang mati. Jadi kalau kita bahas faraid itu gitu. Saya aja pertama awal-awal dulu bingung Pak. Ya apa sih? Ternyata ya setelah ditunjukkan bahwa ini tuh fokusnya nggak sing mati. Jadi ngomong saudara ya saudaranya sing mati gitu loh maksudnya itu. Ngomong harta yang detail ya harta yang ditinggal dari sing mati gitu tok wis. Saudara perempuannya yang mati, terus. Nah, ini gitu misalkan ninggalkan satu saudara perempuan seayah seibu. Berarti kandung kan? Tapi juga punya saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah, misalkan gitu. Jadi telu wonge. Misalkan gitu, ini saya ambil contoh aja. Satu seayah seibu perempuan, yang dua seayah lain ibu, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau misalkan seperti itu yang terjadi, maka yang seayah seibu tadi itu tetap dapat separuh, karena satu orang. Yang separuh dipakai 2 orang, yang satu laki-laki, satu perempuan. Baginya ya kembali, tetap ini dibagi 3. 1 bagian untuk perempuan, 2 bagian untuk laki-lakinya. Seperti itu. Nah kemudian misalkan gini, saudara perempuan seayah seibunya 2 orang atau lebih, kemudian punya saudara lagi seayah, gak seibu, maka sudah habis untuk yang sini tadi, gitu loh. Sini tidak dapat, kecuali ada laki-laki di saudara seayahnya, baru bisa mengambil sisanya.
Hati-hati, rodok jelimet. Dan tidak bisa mek jenengan iling-iling pasti gak iso. Pasti tidak bisa. Itu harus diulang. Ini belum masuk pembagian nih Pak. Padahal nanti wong Jawa pemenang lek sing anake akeh, jeneng apa gak mikir. Iya kan? Nah, ini baru tentang kalalahnya saja. Orang yang meninggal dengan tidak mempunyai jalur ke atas dan tidak dari jalur bapak maksud saya ya. Kemudian tidak punya jalur ke bawah anak maupun cucu. Ya, itu disebut kalalah, maka seperti itulah Allah membagi buat kita sekalian. Kalau kita menemui kondisi itu di masyarakat, maka panjenengan paling tidak sudah, oh iku kuduning ini. Lek jenengan iso menyampaikan, ya monggo sampaikan, paling tidak panjenengan bisa mengingatkan, Pak nikuten ayat 176 An-Nisa sampun dibagi kados ngaten, wis ngono wis pantes. Waduh aku kurang ngerti, wis gunung Pak Hadiah ngomong, ojo, engkau malah nambahi penggawean, rame dhisik oleh masalah warisan itu loh, oke? Wis. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan tadi itu, maka yang laki-laki kata Allah walidzakari mislu hadzal unsayyain, ya. Yubayyinullahu lakum. Allah menerangkan semuanya ini bagi kalian, kata Allah. Untuk apa? Li'an la tadillu, supaya kalian tidak tersesat. Enggak salah. Itu cara Allah membaginya, maka ikuti gitu loh. Enggak maksudnya Allah itu. Li'an la tadillu. Wallahu bikulli syai'in alimah. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Sementara kita tidak tahu apa-apa. Maksudnya Allah maha mengetahui itu. Ini cara yang terbaik yang Allah berikan. Kalau keluar dari cara ini, Allah tahu nanti di belakang pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh Pak, maksudnya itu. Allah tahu. Engkau lek gak ngene geger. Lek gak ngene geger. Pasti nanti jenengan mungkin yang perempuan kok gak adil ya? Lanang kok loro wedok mung siji. Pasti nanti gitu. Si perempuan lupa bahwa nanti waktu nikah dia pasti dapat laki-laki. Lah bojone engko lek pas pembagian waris ya oleh loro. Lho komplit kan? Ini kan padha wae. Lek pasing sugih, ya iku rezeki-rezekian, Pak. Ngono ki ya rezeki-rezekian, enggak bisa. Dene oleh sing rodok-rodok melarat ya penak to. Mosok wong melarat ki gampang. Biasa mangan telo godhog genlem, biaya ringan ya kan malahan. Jadi masing-masing mempunyai takdir. Maka terimalah apa yang dari Allah itu, karena sesungguhnya Allah membawa kita kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Sesungguhnya waris ini akan mendatangkan keberkahan kalau mengikuti syariahnya Allah. Tapi mendatangkan laknat Allah dan nerakanya kalau kita kemudian saling hasud, saling terkam, saling, kan sering toh orang berebut warisan. Baru-baru ini aja saya dipanggil, ditelepon untuk menyelesaikan, ngeri saya, ngeri Pak, ruwet, betul ruwet, aku sampai bingung, kayak corong ini orang masuk, sing kene gak trimo, ya terus piye? Ya sudah tak dileplek, oh syariah pokoknya ingatan, jenengan ngikuti ya alhamdulillah, gak ngikuti pun kula lepas pokoknya saya sampai. Lah ya apa ora kenek dikandani, kabeh kepingine oleh Nah itu yang harus kita tahu, bahwa harta itu adalah tidak menjadi tujuan yang pokok. Tujuan yang pokok sebagaimana tadi itu, wa idh qala lahu rabbuhu aslim, maka sadarkanlah keluarga kita, anak-anak kita untuk bisa mengikuti aslim, pasrah, berpasrah diri kepada Allah dengan agama ini. Dan ingat-ingatlah, karena sesungguhnya warisan terbaik buat anak-anak kita adalah iman Islam di hati mereka. Itu yang akan membimbing mereka dalam pembagian waris yang kita tinggalkan.
Tanpa itu pasti berebut, sehingga membuat mereka centang berenang, membuat mereka saling bermusuhan, sementara hakikatnya mereka adalah bersaudara. Sungguh naif Bapak Ibu sekalian bahagia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya, terutama dikala kita meninggal, tidak meninggalkan masalah buat anak dan keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.